Firman-Mu Tuhan, hatiku Tuhan tertanam firman-Mu Bapa. Kami doa Tuhan yang berbicara bagi setiap kami. Kami datang dengan hati sebagai hamba yang mau untuk diajar, dengan segala kerendahan hati untuk dibentuk sama Tuhan, untuk dididik sama Tuhan. Kami doa biar kiranya Tuhan benih firman bertumbuh, berakar dan berbuah, sehingga benar-benar kami bukan cuma duduk diam jadi pendengar saja, tapi kami boleh bangkit jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Maka kami berdoa, kami bersatu hati, kami menyerahkan hamba-Mu yang mempercayakan untuk menyampaikan firman Bapa. Kami bersatu hati berdoa bagi hamba-Mu, urapan-Mu mengalir atas hamba-Mu Tuhan. Tuhan yang sucikan, Tuhan yang layakkan, Tuhan yang membuka jika dosa Tuhan memohon ampun, kelemahan tubuh yang berikan kekuatan hamba terbatas tanpa Tuhan, hamba nggak layak tanpa Tuhan, hamba nggak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Tapi oleh karena kasih kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan, pengurapan Tuhan, Tuhan menyucikan, melayakkan, memampukan, bahkan mengubahkan yang biasa jadi luar biasa, yang lemah jadi kuat, yang tidak lagi jadi layak untuk jadi berkat. Semua yang hadir pasti diberkati sempurna. Bapa, ini umat-Mu, ini jemaat-Mu, ini anak-anak-Mu Tuhan, berbicaralah, kami siap untuk diberkati dalam nama Tuhan Yesus yang siap diberkati. Dengan sukacita sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk saudara. Terima kasih buat setiap rekan-rekan yang sudah melayani dengan luar biasa, dan dari mimbar ini saya mau sampaikan salam damai sejahtera. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Dalam Tuhan ada sukacita, amin. Dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Boleh sama-sama berikan senyuman dulu. Jumpai kanan kiri depan belakang, katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Yuk minimal 2-3 orang kiri kanan depan belakangmu. Dari senyumannya, dari responnya kelihatan mana yang THR udah cair, mana yang belum, saudara. Haleluya.
Ada yang percaya tapi nggak senyum, artinya so habis THR-nya. Oh, darah Yesus. Tapi saya percaya anak Tuhan, apapun keadaan tetap bersuka cita, karena Tuhan kita baik, Tuhan kita setia. Yang satunya boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Dan senang bisa jumpa dengan saudara. Saya melihat kesetiaan yang luar biasa. Saya melihat semangat yang luar biasa dalam mencari Tuhan. Saya mau bilang saudara, janji firman Tuhan, orang yang setia semangat cari Tuhan, hidupnya anak cucunya pasti diberkati Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Anak cucuku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Bilang sama yang ngomong, senyum dong. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yuk, langsung saya saudara, kalau kita mengangkat Alkitab kita, Alkitab juga boleh, Alkitab juga boleh. Yang nggak boleh kita angkat tangan juga boleh. Sama-sama dengan iman percaya, sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan dalam nama Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Kita buka 2 Korintus pasal yang ke-12 ayatnya yang ke-7. Satu ayat sebagai pembuka dan pengantar pembahasan kita. Saudara bisa tandai 2 Korintus 12 karena kita akan kembali ke sana sepanjang pembahasan kita. Lalu terpuji nama Tuhan. Minta tolong soundman di sini agak menggema sekali di monitor saya, menggema suara. Tolong dibantu. Ayatnya yang ke-7. Yuk, 2 Korintus pasal yang ke-12 ayatnya yang ke-7 yang sudah di sana. Sekali lagi boleh bilang aku diberkati Tuhan. Sama-sama kita baca 3. Ya, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi apa? Suatu duri dalam dagingku, yaitu apa? Untuk mengocoh aku supaya aku jangan apa? Sekali lagi ayat yang ke-7 3. Ya, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam apa? Dagingku, dalam yaitu seorang utusan iblis untuk mengocoh aku supaya aku jangan meninggikan diri. Kalau saudara baca ayat ini saudara, ada yang menarik bicara tentang duri dalam daging. Sama-sama bilang sama saya, duri dalam daging. Duri dalam daging. Amin. Nah, bicara tentang duri dalam daging, apa sih yang dimaksudkan dalam duri dalam daging? Sebenarnya secara dampak ini bicara tentang sesuatu yang menyiksa, sesuatu yang mengganggu Rasul Paulus, saudara. Dan beberapa referensi mencatat saudara, ini bicara tentang sakit, penyakit, ini bicara tentang bisa berupa masalah, tantangan, persoalan di depan setiap kita. Dan dari hal ini kita bisa belajar bahwa begini saudara, siapapun kita bisa ngalamin yang namanya duri dalam daging. Sekali lagi saudara, siapapun kita, mau kita jemaat kah, mau kita hamba Tuhan kah, mau kita pelayan Tuhan kah, mau kita orang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa sekalipun, yang namanya duri dalam daging itu bisa kita alami. Yang namanya masalah, tantangan, persoalan kehidupan bisa kita alami. Mau saudara rajin gereja dari pagi sampai malam, saudara di gereja, sampai orang pikir saudara security SCBD, udah bukan koordinator lagi. Karena dia dari dulu buka SCBD, dia udah di depan gerbang, saudara. Darah Yesus. Sampai SCBD tutup, dia masih di depan, saudara. Saya orang pikir security kah? Saya mau bilang saudara, namanya masih di dunia, kita bisa ngalamin duri dalam daging yang punya makna masalah, tantangan, persoalan, sakit, penyakit dalam kehidupan setiap kita. Orang Kristen siapapun bisa sakit, orang Kristen siapapun bisa hadapi masalah, orang Kristen siapapun bisa menghadapi yang namanya tantangan. Dan saya mau bilang saudara, ini juga yang terjadi kepada Rasul Paulus, saudara. Dan saya pun sebagai seorang hamba Tuhan, sedikit kesaksian dalam pelayanan pun, saudara, saya juga ngalami yang namanya duri dalam daging, masalah, tantangan, persoalan, saudara. Contohnya, beberapa minggu terakhir saudara, saya pernah cerita sama saudara. Saudara masih ingat seseorang yang dapat bisikan itu saudara? Masih ingat ya? Masih ingat ya? Kalau saudara ada yang nggak tahu, tanya sama jemaat yang tahu. Haleluya. Saya mau bilang saudara, udah 2 minggu terakhir, bahkan tadi dia datang lagi. Dia datang lagi. Jadi jujur saudara, nggak ada ketenangan saudara. Saya berusaha untuk mau positive thinking, tapi ekspresi wajahnya nggak bikin saya tenang saudara. Malah selalu duduk di depan lagi saudara, dengan ekspresi yang oh Tuhan. Jadi akhirnya saya minta tolong tim saya untuk selalu duduk di depan saudara. Tapi saya berusaha untuk enggak kali ya. Saya tak berusaha untuk positive thinking. Tapi ketika saya keluar, saudara, sengaja saya keluar di saat lagi nyanyi. Jadi selesai khotbah, yang 2 berkat pendeta, yang satunya lagi. Jadi ketika saya lagi nyanyi, jemaat saya harus berdiri, angkat tangan. Ketika jemaat angkat tangan, saya lari keluar, saudara. Iya. Mungkin kalau jemaat SCBD pikir, oh pendeta udah terangkat ke surga. Enggak. Tiba-tiba hilang soalnya kan. Tapi ketika saya lari, saudara, Tuhan Yesus, tim saya bilang, kadianiku. Oh Tuhan Yesus.
Puji Tuhan, saya tunggu tim saya mana nggak datang saudara. Pengerja udah saya udah masuk dalam lift, tim saya nggak keluar. Ternyata tim saya ketika dia nyampe, lari, kak aku jagain pintu tadi kak. Gitu kan aku kakak keluar dia langsung ikut kak, aku jagain pintu kak, dia tarik pintu, aku tahan kak. Aku udah berkorban aja demi kita pelayan. Saya mau bilang saudara, siapapun kita, dimanapun kita, duri dalam daging bisa terjadi. Masalah, tantangan, persoalan kehidupan, sakit, penyakit bisa terjadi. Tapi sekali lagi seperti yang saya bilang minggu lalu, saudara dan saya, kita dilahirkan, kita diciptakan bukan untuk kalah, tetapi adalah untuk menang, bahkan lebih daripada pemenang. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, kita adalah pemenang. Bilang sama yang ngomong, bahkan lebih daripada pemenang. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Nah, pada hari saudara dalam tema duri dalam daging, kita akan sama-sama melihat saudara, belajar dari kisah seorang Paulus yang luar biasa saudara. Apa kunci kemenangan atas duri dalam daging? Doa saya, apapun duri dalam daging yang mungkin sedang terjadi saudara alami dalam kehidupan saudara, bersama Tuhan saudara melihat kemenangan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. So, yang pertama, apa kunci menang atas duri dalam daging? Yang pertama adalah identifikasi sumbernya. Sama-sama bilang sama saya identifikasi. Sama-sama bilang sama saya cari tahu penyebabnya. Amin. Coba kita lihat ayatnya yang ke-6 sampai ayat yang ke-7, saudara. Ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-7. Sama-sama yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati. Kita baca sama-sama 3 ya. Sebab aku bukan orang karena aku mengatakan kebenaran, tetapi aku menahan diriku supaya jangan ada orang yang lebih daripada yang mereka lihat padaku atau yang ayat yang selanjutnya dikatakan apa saudara? Ayat yang ke-7, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku sendiri, aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu apa? Meninggikan diri. Saya harus ajak saudara untuk memahami satu hal dulu saudara, bahwa tidak ada satupun yang terjadi di bawah kolong langit ini tanpa seizin Tuhan. Katakan amin. Firman-Nya dengan tegas saudara, bahwa di dalam dunia ini saudara, segala sesuatu itu terjadi dengan seizinnya Tuhan. Nah, termasuk bicara tentang ini saudara, ketika yang namanya duri dalam daging yang datang dari iblis itu saudara, saya mau bilang saudara, iblis nggak akan bisa menyentuh saudara dan saya tanpa seizin Tuhan. Cuma dikit yang soalnya dari pagi memang baginya banyak yang bingung saudara. Karena memang ini terkesannya Tuhan kok jahat ya, kok Tuhan izinkan ya. Saya mau ajak untuk memahami dulu begini saudara, bahwa sekali lagi tidak ada satupun yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Apalagi saudara dan saya, kita yang hidup dalam Tuhan, nggak ada satupun kuasa jahat yang bisa menyentuh kita tanpa seizin Tuhan. Katakan amin. Nah, saya mau bilang saudara, makanya kalau saudara ingat bicara tentang Ayub kenapa dia bisa disentuh sama iblis? Karena dia izin dulu sama Tuhan dan Tuhan izinkan. Kalau seandainya Tuhan gak izinkan, saya mau bilang saudara, iblis gak akan berani sentuh dia, betul? Jadi sekali lagi saudara, semua harus seizin Tuhan. Karena kalau sampai kita berpikir bahwa iblis bisa sentuh kita tanpa seizin Tuhan, artinya iblis punya kuasa jauh lebih besar daripada Tuhan. Ini statement seorang hamba Tuhan senior yang saya sangat diberkati dengan kalimat ini saudara. Karena tidak ada satupun kuasa yang melebihi kuasa Tuhan kita. Katakan amin. Nah, artinya begini saudara, sama-sama memang Tuhan izinkan, tapi ada yang karena Tuhan, ada yang karena diri sendiri saudara. Maksudnya apa? Saya mau bilang saudara, Tuhan punya rancangan indah dalam kehidupan setiap kita. Katakan amin. Yeremia 29 ayat 11, rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Nah, seringkali setelah saudara dan saya lahir, karena Tuhan punya rancangan damai sejahtera dalam setiap kita, dalam proses ini Tuhan bisa izinkan duri dalam daging kita alami dalam kehidupan setiap kita. Itu bisa berupa masalah, tantangan, persoalan kehidupan. Sekalipun kita hidup benar, sekalipun kita hidup suci, hidup kudus, Tuhan bisa izinkan duri dalam daging. Tujuannya apa? Untuk membentuk setiap kita, untuk mengarahkan setiap kita, supaya kita capai yang namanya rancangan damai sejahteranya Tuhan. Karena kalau saudara dan saya nggak pernah ngalamin duri dalam daging, nggak pernah ngalamin masalah, tantangan, persoalan sepanjang hidup kita, mohon maaf, orang Kristen akan jadi orang Kristen yang lembek, saudara. Saudara dan saya akan jadi orang-orang yang lemah, saudara. Kenapa? Karena orang yang kuat, orang yang hebat justru dihasilkan dari masalah, tantangan, persoalan. Betul? Makanya, sekali lagi, penyebab yang pertama, karena Tuhan. Karena Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan mau kita mencapai rancangan damai sejahteranya. Kita tahu sekali lagi, Ayub
dan lain sebagainya, hamba Tuhan yang lain. Tetapi ada juga penyebab orang ngalamin yang namanya duri dalam daging tadi, bukan karena Tuhan, tapi karena dirinya sendiri. Maksudnya gimana? Ada orang kadang-kadang duri dalam daging, misalnya dalam keuangannya, bukan karena Tuhan, tapi karena diri sendiri, gak memanage berkat Tuhan dengan baik. Tuhan sudah berkati 5 juta 1 bulan, gaya hidup 20 juta 1 bulan. Dengan alasan, ini namanya iman Pak, iman Pak. Aku percaya Tuhan membuka tingkap lagi memberkati aku. Kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah. Gaji 5 juta, dia kredit Pajero. Memang hidup langsung penuh dengan tantangan, saudara. Saya mau bilang, saudara, itu bukan namanya beriman, itu mencobai Tuhan. Akhirnya ketika setiap bulan ditelepon debt collector, shalom, ada sukacita, ada pembayaran. Akhirnya ketika dia tertekan, Tuhan kenapa kau izinkan duri dalam daging ini? Malaikat datang, hello. Nangkap maksud saya? Saya mau bilang, saudara, ada banyak orang, ada dalam rumah tangga yang mengalami duri dalam daging gara-gara kesalahan sendiri, bukan karena Tuhan mau membentuk rumah tangganya, tapi gara-gara dia udah punya istri mata keranjang. Shalom ibu-ibu. Kalau suami mata keranjang marah nggak bu? Marah dong. Akhirnya dia ngerasain, Pak Pendeta, rumah tangga saya duri dalam daging, istri saya marah-marah terus. Bukan Tuhan yang izinkan, bukan Tuhan yang menjadi penyebabnya. Lu ada memang kadang-kadang ya, mohon maaf ya, ada bapak-bapak bukan yang di sini, yang di gedung sebelah sana. Mata keranjang minta ampun saudara. Di mana-mana bu. Iya Pak Pendeta, oh Tuhan, suami saya Pak Pendeta, kambing aja dibedakin, dia mau Pak Pendeta, darah Yesus, Tuhan Yesus baik. Oh, makanya buat bapak-bapak, ibu-ibu, saya mau bilang bu, shalom ibu-ibu. Kalau suami mata keranjang bu, urapi matanya bu. Dalam nama Yesus, ini mataku, mata kiri, mataku. Saya mau bilang ya, ada banyak rumah tangga ngalamin duri dalam daging, bukan karena Tuhan izinkan membentuk rumah tangganya, tapi memang kadang-kadang saudara, karena memang salah. Either itu istri atau suaminya. Ada kadang-kadang ibu bilang, Pak Pendeta, rumah tangga saya ngalamin duri dalam daging Pak Pendeta. Suami saya gak sama sekali dulu Pak Pendeta. Dia kayaknya udah gak sayang lagi sama saya Pak Pendeta. Dia sekarang pokoknya lebih suka mancing Pak Pendeta, lebih suka sepedaan Pak Pendeta, lebih suka nongkrong sama teman-temannya daripada bersama aku Pak Pendeta. Ini duri dalam daging. Kenapa Tuhan izinkan ini? Malaikat datang bukan karena Tuhan, bukan karena iblis, gara-gara mulut lu jahat. Betul, saya mau bilang shalom ibu-ibu. Mohon maaf nih bu ya. Saya mau bilang ya, kadang-kadang ya bu ya, rumah tanggamu kadang-kadang ngerasain ada duri dalam daging gara-gara, mohon maaf, mulut perkataan, bukan yang ibu di sini di lantai yang berbeda. Oh Tuhan, akhirnya suaminya nggak betah di rumah, lebih baik mancing kek, lebih baik nongkrong sama teman-teman yang sepedaan kek, keliling dunia kek. Gara-gara itu, dikit-dikit istri serba salah. Suaminya apa? Nggak mandi. Marah-marah dia. Kau ini bau banget. Kau sama kokok. Berdua. Setelah suaminya mandi rapi-rapi, kenapa kau mandi begitu wangi-wangi begitu? Ada wanita lain. Dari Yesus. Jangan ketawa, kau bertobat. Suami serba salah, ini suami memilih untuk oke. Lebih baik aku pergi nongkrong sama teman-temanku. Lebih baik aku mancing. Akhirnya udah. Ketika itu marah. Duri dalam daging. Malaikat datang, shalom ibu-ibu. Bertobat bu. Nah itu kan. Memang dari tadi pagi udah berapa sesi, dari sesi awal sampai sesi ini, setiap saya ngomong ini nggak ada ibu bilang amin saudara. Nggak ada ibu ngerasa bahwa dia salah, nggak ada. Saya mau bilang buat anak muda yang belum menikah, shalom anak muda yang belum menikah. Salah satu, apalagi buat para pria ya. Salah satu peraturan yang harus kau tanamkan dalam hati dan pikiranmu adalah ketika kau menikah, kau harus siap minta maaf sekalipun kau nggak salah. Karena peraturan dalam rumah tangga, istri selalu benar. Peraturan kedua, kalau istri salah, tinjau kembali peraturan pertama. Betul bapak-bapak? Gak usah tepuk tangan.
tahu ini dari Roh Kudus tepat adanya. Aduh, memang. Bu, bertobat bu. Bertobat bu. Suami jalan nih. Ayo, mancing terus. Nongkrong terus. Tapi semua bilang kadang-kadang juga karena salah bapaknya, salah suami. Kenapa istri setiap kau mancing, setiap kau sepedaan, setiap kau nongkrong istrimu marah-marah? Karena transferannya kurang. Betul ibu-ibu? Pak, shalom bapak-bapak. Pak, kalau transferannya lancar pak, jangankan mancing, jangankan nongkrong, kau ke barat cari kitab suci boleh pak. Betul ibu-ibu? Mantan wanita. Nah, Yesus. Saya mau bilang saudara, ada duri dalam daging karena Tuhan yang izinkan untuk membentuk kita mencapai rancangan Tuhan. Ada karena diri sendiri. Sama-sama bilang sama saya, ada karena Tuhan. Ada karena diri sendiri. Poin yang kedua, setelah kita tahu mana yang dari Tuhan, mana yang dari kita, boleh gambarnya? Yang kedua adalah responi dengan benar. Sama-sama bilang sama saya, responi dengan benar. Amin. Coba tim saya boleh bantu urutannya seperti apa? Gambarnya kiri-kiri. Jadi ketika duri dalam daging itu ada evaluasi dari Tuhan atau dari diri sendiri. Setelah kita tahu, oh ini dari Tuhan, ini dari diri sendiri, responnya berbeda. Kalau dari Tuhan, hadapi dengan sukacita. Sama-sama bilang sama saya dengan sukacita. Coba kita lihat ayatnya yang ke-10, sama-sama kita baca. Ayatnya yang ke-10, sama-sama kita baca. 3, ya. Karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam apa? Di dalam penganiayaan dan sama-sama bilang sama saya, di dalam duri dalam daging. Nah, Paulus kasih kita contoh bahwa apa? Karena dia tahu, oh ini dari Tuhan, memang Tuhan yang izinkan. Karena apa saudara? Karena balik lagi ke poin yang pertama sekali lagi saudara. Karena Paulus pada masa kehidupan sebelumnya, sebelum bertobat, ternyata dia punya yang namanya kesombongan saudara. Makanya ayat yang ke-6, sekali lagi ayat yang ke-6, biar kita nangkep keadaannya saudara. Ayat yang ke-6, ayat yang ke-6, 6. Aku bukan lagi orang yang bodoh lagi. Aku bukan orang yang bodoh lagi. Sebab sekiranya aku hendak bermegah, juga aku bukan orang yang bodoh lagi. Jadi dulu dia ternyata pernah dikuasai oleh kesombongan. Saking sombongnya dia merasa bahwa dia bisa menghabisi orang-orang Kristen saudara. Dia bisa lebih hebat daripada Tuhan. Makanya akhirnya dia diizinkan Tuhan untuk mengalami yang namanya duri dalam daging, supaya melatih dia untuk tetap rendah hati. Jadi ketika dia tahu, oh ini dari Tuhan, akhirnya dia pikul semuanya dengan sukacita. Kenapa? Karena dia tahu semuanya untuk kebaikan. Katakan amin. Jadi ketika saudara saya gambarnya munculkan lagi, ketika kita tahu, oh duri dalam daging aku sementara alami hari ini, duri dan dagingnya aku sementara hadapi dalam kehidupan saya, gambar selanjutnya adalah karena dari Tuhan, makanya pastikan kita bersukacita. Sama-sama bilang sama saya, sukacita. Sukacita. Nah, kenapa kita bisa bersukacita? Karena dasarnya kita tahu semuanya untuk mendatangkan kebaikan. Saya mau bilang, Bu, kalau misalnya duri dalam daging dalam rumah tangga karena dirimu sendiri yang, mohon maaf ya, ngomong ini tuh bisa membuat saya memiliki duri dalam daging. Keselamatan saya bisa terancam. Tapi saya mau bilang, Bu, kalau memang karena mohon maaf, karena mulutmu, Bu, bertobat, Bu. Amin. Terima kasih buat ibu-ibu yang sudah bertobat. Kemarin ada seorang bapak bilang sama saya begini, Pak Pendeta, sebenarnya apa yang disampaikan oleh istri saya itu benar semua, Pak. Cuman caranya aja yang salah. Ibu tuh kadang-kadang karena memang dasarnya sayang, betul ya kan, Ibu ya, betul ya? Betul ya, Bu ya, sayang suami tuh, Bu? Betul. Ya kan, bukan karena hanya jadi donatur ya baru. Enggak ya. Saya mau bilang itu konsep dunia yang salah ya. Suamimu jadi donatur atau tidak, kau harus sayang dan tunduk sama suami, itu firman Tuhan. Amin. Cuma 4 orang sekarang bertobat. Haleluya. Tapi sekali lagi saya mau bilang ya, Bu, saya percaya karena sayang, makanya pastikan cara penyampaiannya juga harus tepat. Itu kan cuma satu orang ibu-ibu yang bilang amin, itu pun pelan, amin. Jangan ketawa, Bu, bertobat. Saya mau bilang, Bu, pastikan apa, Bu? Sambil mana buat bahasa lupa. Oh iya, bertobat. Pak, kalau misalnya istrimu ngalamin itu tadi marah-marah, Pak,
Karena kau selalu jalan-jalan bang, gak bertanggung jawab sama keluarga bang. Bertobat. Shalom anak muda. Kalau ngalamin curi dalam daging, dalam rumah tangga, dalam keluargamu, orang tua marah-marah terus, evaluasi. Jangan-jangan karena kau malas belajar, main terus. HP terus. Sampai mata udah mau keluar, HP terus. Iya. Herannya anak zaman sekarang, tangan di handphone terus. Orang tua nggak telepon, nggak angkat saudara. Orang tua 72 kali miss call, nggak dia angkat. Pacarnya kalau telepon, ya Tuhan Yesus, jangankan udah 1 kali dering, baru niat dia udah halo. Yang ketawa bertobat. Makanya bilang sama kanan kirimu bertobat. Bilang sama yang ngomong lu juga, jangan ngomong dong. Kamu tangannya mari ya buat Tuhan. Yang terakhir, kamu sudah siap-siap. Apa kunci menang atas duri dalam daging? Yang ketiga saudara adalah mencari dan melekat kepada Tuhan. Sama-sama bilang sama saya mencari. Sama-sama bilang sama saya melekat kepada Tuhan. Ayat terakhir kita saudara, sambil Imam Musi saya maju ke depan. Ayat 8 sampai 9. Sama-sama kita baca 8 sampai 9. Yang sudah di sana 2 Korintus 12 boleh bilang aku diberkati. 3 ya. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya ayat yang ke-9, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam apa? Sebab itu terlebih suka aku apa? Bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Saya mau bilang saudara, boleh munculkan lagi gambarnya. Ketika bicara tentang setelah saudara dan saya meresponi dengan benar, kita sudah sukacita, kita sudah bertobat. Saya mau bilang saudara, pastikan setelah kita bertobat, saudara dan saya pastikan untuk apa? Selalu melekat sama Tuhan. Karena begini saudara, setelah kita melekat sama Tuhan, maka kekuatan Tuhan akan membuat saudara dan saya tetap hidup dalam pertobatan. Amin. Karena kalau tidak melekat kepada Tuhan, siapapun kita bisa jatuh dalam dosa. Jangan merasa hebat, jangan merasa, oh Pak Pendeta, tenang saja Pak Pendeta, saya sudah luar biasa, saya nggak akan jatuh. Siapapun bisa jatuh dalam dosa, amin. Ingat Daud kan, kita udah bahas Daud kan. Daud itu WL kesayangannya Tuhan, saudara. Kalau dia menaikkan pujian penyembahan, sorga bersorak-sorai saudara, saking luar biasa. Tuhan senang dengan pujian penyembahan dari seorang Daud. Tapi ketika dia jauh dari Tuhan karena terlena dengan keadaan kenyamanan, jatuh juga. Jadi pastikan siapapun kita, berapapun umur kita, sebanyak apapun pengalaman iman kita bersama dengan Tuhan, senantiasalah melekat kepada Tuhan supaya kita tetap hidup dalam pertobatan. Amin. Nah, kalau sekali lagi bagian yang ke atas, kita sudah hidup dalam pertobatan, kita sudah hidup dalam Tuhan, kita tahu dan Tuhan, kita sudah jalan dengan sukacita. Kita juga tetap harus melekat kepada Tuhan. Karena begini, saya selalu bilang, kita tetaplah manusia yang terbatas. Gak ada Superman. Cuma kayak film-film itu saudara. Siapapun saudara dan saya, sehebat apapun saudara, tetaplah kita punya keterbatasan. Makanya kita butuh kemelekatan dengan Tuhan supaya kita kuat. Karena memikul duri dalam daging itu saudara, ada saat dimana kita kuat, ada saat dimana kita bisa lemah. Saudara yang hari ini mungkin menghadapi masalah tantangan dalam kehidupan, dalam rumah tanggamu, dalam kesehatan, ada saat dimana mungkin sudah bisa dalam kondisi yang lemah dan berpikir, Tuhan mau sembuh gak sih aku ini? Masih mau pulih gak sih ini aku ini? Tuhan masih mau bangkit gak sih bisnis aku ini? Tuhan masih mau ada keajaiban gak sih atas rumah tanggaku ini? Ketika sudah melekat sama Tuhan, pertanyaan-pertanyaan tadi gak akan mungkin muncul. Karena melekat sama Tuhan akan membuat imanmu semakin dikuatkan. Tapi Tuhan ingatkan saya sebelum saya tutup khotbah saya, kemanusiaan kita tuh kadang-kadang suka gini. Udah tahu Tuhan sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber mujizat. Kedagingan kita suka cari orang lain, suka cari yang lain selain Tuhan. Saya pernah ngalamin kondisi yang tidak mudah. Udah pelayanan padahal, tapi saya jujur di sini saudara, kedagingan saya mengarahkan saya, kira-kira minta tolong sama siapa ya? Karena saya udah tahu Tuhan harusnya saya jadikan sumber pengharapan, tapi kedagingan saya, oh minta tolong sama sini aja kan dia temanku ya, oh minta tolong sama sini aja kan dia sahabatku ya, dia bisa tolong kayaknya, dia bisa bantu kayaknya. Akhirnya kecewa,
akhirnya sakit hati karena nggak mau cari Tuhan. Makanya saya teringat satu dalam kondisi itu, dalam tekan air mata itu, saya teringat satu pujian yang bilang begini, kalau ku cari damai hanya ku dapat dalam. Satu kata yang Tuhan tanamkan benar-benar dalam hati saya saat itu adalah kata hanya. Jadi jangan yang lain. Kenapa kau kecewa? Kenapa kau sakit hati? Kenapa kau akhirnya dalam kondisi yang sulit ini terpuruk? Karena kau coba cari yang lain selain Tuhan. Padahal firman Tuhan berkali-kali bilang hanya Yesus. Please, cari Tuhan saja. Cari Tuhan saja, jangan yang lain. Even hamba Tuhan. Tadi seorang ibu datang, Pak, terima kasih Pak. Setiap kali saya ada masalah tantangan, ketika Bapak doa, saya selalu terima jalan keluar, saya selalu terima mujizat. Tapi bukan saya, Yesus. Saya cuma manusia biasa. Saya juga nggak sempurna, jauh dari sempurna. Saya pun orang yang hanya berandalkan Tuhan saja. Saya nggak mungkin ada di depan saudara kalau nggak ada Tuhan. Jadi please, biar nggak kecewa lagi, udah hanya Yesus. Satu-satunya sumber kekuatan, penghiburan. Kalau saudara lakukan itu, tanamkan dalam hati dan pikiran sama seperti Paulus. Kemenangan demi kemenangan menjadi bagian dalam hidupmu. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, hanya Tuhan sajalah. Melekat kepada Tuhan, di situ ada kemenangan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang diberkati berlambaikan tangan, tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghibur, tak satu pun, tak seorang pun dapat. Siapa? Hanya Yesus. Hanya Yesus jawaban hidup. Sama-sama boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai sampai kita boleh bangkit berdiri. Katakan bersama Dia, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghibur, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup. Sama-sama berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Mari sama-sama teduhkan hati kita di hadapan Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan setiap kita, apapun keadaannya, cari Tuhan saja. Karena Dia pribadi yang dapat kita andalkan. Dia pribadi yang akan memberikan pertolongan, akan memberikan kekuatan, bahkan kemenangan. Kalau hari ini kau sempat mencari yang lain selain Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Kembali cari Tuhan, melekat sama Tuhan, andalkan Tuhan. Di situ ada kekuatan, ada penghiburan, dan pasti ada kemenangan. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bapa, firman Tuhan sudah disampaikan. Tuhan yang sempurnakan di hati setiap jemaat-Mu. Semua yang hadir pasti diberkati Tuhan. Kami doa, apapun masalah, tantangan, sakit, penyakit, persoalan kehidupan, pemulihan Tuhan pasti dinyatakan. Amin. Dia tak pernah terlambat, tapi pasti datang tepat waktu dalam hidup kami. Ucap berkat tangan cucu kami pintar, cerdas, generasi juara, punya masa depan yang luar biasa. Kami juga mendapat tempat ini, Tuhan berkati. Koordinator tempat ini diberkati. Rekan-rekan yang lain semuanya juga diberkati. Ucap berkat buat gereja kami, terutama yang sangat kami sayangi, Gembala Sidang kami, Pendeta Darin, dipakai yang cucu menantu, ekstra kuasa, ekstra nusa, terus dipakai Tuhan luar biasa. Ucap berkat para pemimpin kami, kargo pastor dalam berkat hikmat Tuhan yang sempurna.
Indonesia diberkati, Indonesia dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Ucap berkat Tuhan. Untuk perjalanan kami sebentar, Tuhan jaga Tuhan yang sertai. Apapun yang kami gunakan Tuhan pagar dengan malaikat surga. Amin. Roh maut kecelakaan serempet kami halau kuasnya dalam Nama Yesus. Siapapun dalam ruangan itu kami tolak roh mati muda. Amin. Kami akan mencapai usia tua, akan panjang umur sehat sempurna. Amin. Melihat anak cucu menantu kami diberkati Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Akhirnya sebelum kami mengakhiri pada kami mau terima berkat dari surga. Sama-sama rekan hatimu sama Tuhan, angkat kedua tanganmu dengan imanmu, pandang wajah Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati hidupmu. Amin. Tuhan memberkati pekerjaanmu. Amin. Tuhan memberkati kesehatanmu. Amin. Tuhan memberkati anak cucumu. Amin. Sepanjang tahun dan seterusnya tahun berkat. Amin. Tahun pemulihan, tahun Amin. mujizat. Amin. Dan kiranya kasih anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang sudah diberkati dengan sukacita, sama-sama dengan tangan kita katakan